Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya berada di Sekar Tunjung Aquafish bersama dengan pengelola Pak Igede Gemet Hari Nandara. Mari kita langsung sapa bagaimana pengolahan aquafish yang saat ini menjadi tren gitu ya. Mari kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu, ya. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya. Ya. Pak Gede, jadi ini besar ya aquafish ini ya, lumayan besar gitu kan, dan saat ini juga lagi trending ikan hias gitu kan. Betul. Sejak kapan sih membuat dan mengelola aquafish ini? Aquafish ini di setting dari bulan November, tapi kita baru running sambil setting juga sih di bulan Februari 2021. Iya. Artinya gitu. Di tengah pandemi gitu ya? Betul. Iya. Karena berangkat dari hobi, jadi dan antusiasme di ikan hias juga sekarang. Jadi kita beberapa orang memutuskan untuk membuka usaha ikan hias ini. Membuka usaha dari hobi menjadi sumber penghasilan idenya gitu ya. Iya. Jadi ini sejak bulan Februari ya, kurang lebih Februari mulai dibukanya aquafish ini. Ada berapa jenis ikan sih yang dikelola? Kalau kita di sini baru 215 jenis ikan. Itu ada dari berbagai tipikal ikan, dari aquascape, ikan-ikan predator, kemudian ikan-ikan akuarium juga. Sementara sih baru ikan air tawar ya. Kalau di Indonesia ini sumber potensi ikan hias itu sangat amat banyak sekali. 215 itu bahkan tidak ada sepertiganya. Masih sangat banyak ikan-ikan hias di Indonesia. Sementara sih kita baru yang air tawar, belum yang ada ikan hias air laut juga soalnya. Iya. Dan rencana ke depan ini akan mengembangkan berapa jenis ikan? Rencana ke depan sih blueprintnya kita ada 3 sebenarnya. Pertama, yang PR paling besar sih kita edukasi sih. Jadi masyarakat kan banyak nih yang belum paham bagaimana merawat ikan, masih takut-takut tapi pengen gitu kan. Dari edukasi berangkatnya, kemudian blueprint yang kedua itu kita event. Nah, selama ini mungkin yang sering mengadakan event itu teman-teman komunitas ikan hias dari berbagai jenis ikan ya, seperti lohan, cupang, seperti itu. Mereka jalan sendiri-sendiri untuk mengadakan kontes seperti itu. Jadi kita cobalah di aquafish ini menampung teman-teman semua dari semua komunitas untuk sama-sama lah ke depannya bisa secara kontinu kita mengadakan event, baik event edukasi, event expo, maupun kontes-kontes. Jadi minat dan antusias masyarakat di ikan hias ini nggak berhenti sampai di situ aja, jadi ada kontinu terus, seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, blueprintnya sih kemudahan dalam berbelanja sih. Selama ini kayak ke Pasar Satria, Pasar Sangla, semrawut banget. Jadi belum ada tempat nih untuk ikan hias di Bali. Kita bisa sharing di sini. Kemudian tempatnya proper, nyaman. Kemudian ke depannya karena di sini tempatnya kita agak masuk di dalam ya. Tantangannya nanti kita akan menyiapkan go digital. Jadi nanti akan ada sistem online yang memudahkan kalian untuk belanja di sini. Itu sih blueprintnya aquafish. 3 poin itu. Dan ini kan sebuah keberanian gitu ya, beliau membuka sebuah bisnis ikan hias itu yang dimana tidak semua orang menginginkannya gitu kan, kecuali hobi gitu kan. Ini mengapa membukanya berani di tengah pandemi seperti ini? Oke, pertama emang kebetulan saya di pariwisata sebelumnya. Kita selama pandemi ini sangat dituntut untuk kreatif. Benar. Inovatif dan harus survive. Jadi sepertinya dunia ikan hias di Bali ini masih dianggap sebelah mata dan sepele. Padahal kalau dikalkulasi keuntungannya itu sebenarnya masuk banget. Jadi dari ikan, dari peralatan juga, equipment, dari pakan juga. Sebenarnya kalau dari sisi bisnis ini benar-benar
bisnis yang cuan banget lah kalau orang sekarang bilang tuh ya. cuan ya, potensi banget Iya, iya. gitu. Jadi jarang ada yang ngelirik. Jadi mumpung tidak ada yang menggarap serius, kenapa tidak kita seriusin bidang ini dan continue nanti ke depannya seperti itu. iya. Bukan hanya sekarang aja gitu. Tantangannya apa sih Bli ketika memulai berbisnis di ikan hias ini? Tentunya kan banyak masyarakat yang tadi dikatakan dipandang sebelah mata gitu kan. Tantangannya seperti apa? Tantangannya ke depan sih saya kira ya lebih ke masuk ke blueprint saya tadi itu ya, yang edukasi ke masyarakat ya. Benar. Jadi masyarakat aja yang mungkin banyak yang belum paham bagaimana merawat air, merawat ikan, masih takut gitu. Kalau sudah kita sediakan tempatnya, mungkin kita sediakan media-media nanti seperti video-video untuk edukasinya. Kalau kayak sekarang nih podcastnya ada media seperti itu, mungkin masyarakat akan mengubah pola pikir bahwa ikan oh iya ya. Apalagi kita tahu kalau di Bali ini ada konsep ingkel wong sato mine. Jadi unsur-unsur itu yang harus ada di satu pekarangan rumah gitu. Jadi itu astung kare, kalau semuanya seimbang, semua akan berjalan seimbang juga. Iya. Ini menarik ya, berkat dari hobi bisa menghasilkan. Kalau dari ikan-ikan hias ini start harga berapa sih, Bli? Sampai harga berapa paling mahal? Iya, kalau ikan yang paling murah itu dari Rp3.000 ada. 3.000 ya? Iya, dari Rp3.000 sampai yang paling mahal di sini 25 sampai 20 juta. 20 sampai 25 juta. Harga satu ekor ya? ya, satu ekor. Iya. Belum kita datengin lagi, ada lagi yang lebih mahal lagi sebenarnya. Tapi tujuannya kan goalsnya biar semua masyarakat, baik dari semua kalangan, dari yang bawah, menengah sampai atas, bisa kita supply ikan-ikannya seperti itu. Jadi emang target pasarnya ini kelas yang seperti apa? Kalau target pasar, kita nggak spesifik ya. Selama ini juga kita lihat di Bali ini belum ada yang toko ikan yang selalu ready stock barangnya. Justru targetnya kita ikannya itu harus selalu ada ready stock gitu, supaya orang nggak bingung nyarinya di mana lagi sih tempat ikan yang selalu ready stock ikan kayak gini, gitu. Kayak gitu. Jadi kalau targetnya mengkhusus spesifik predator atau apa enggak, jadi biar semua ada di sini. Semua jenis ya? Semua jenis, betul. Dan rencana kan akan ada pengembangan juga gitu kan, pengembangan lagi. Betul. Dan melihat situasi pandemi seperti ini ya Bli ya, situasi yang sulit di mana kita juga dituntut terus berinovasi tadi. Betul. Apa sih Bli yang mungkin kiat-kiat gitu yang dilakukan terus bisa tetap survive gitu? Kalau saya sih pertama, kalau keseharian saya ya pribadi, dari baru bangun tuh saya selalu bersyukur. Mensyukuri 10 hal yang terjadi dalam hidup saya setiap saya baru bangun. Jadi kita nggak pesimis gitu loh, harus optimis terus. Kemudian itu soalnya mindset akan membawa mindset kita untuk pola berpikir. Kemudian yang kedua, kita tetap selalu belajar. Jadikan semua tempat ini adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Kalau saya kayak gitu sih prinsipnya. Jadi kita akan selalu ketemu hal-hal baru setiap hari. Gitu. Mungkin luangkan waktu 1 jam untuk belajar hal-hal baru setiap harinya. Kalau dari saya itu sih. Kalau modal tuh nggak cuman materi. Kalian bisa dari teman-teman pun. Kalian tuh adalah relasi, itu yang paling penting sih, modal relasi. Karena gimana ya, kalau kalian hanya berpikir modalnya cuma materi, itu kalian nggak akan jalan, cuman stuck di situ aja. Karena nunggu modalnya ada gitu, betul, tapi mulai saja dulu dan memanfaatkan segala potensi gitu ya. Apalagi sekarang sangat dimudahkan oleh program pemerintah seperti untuk permodalan. Apalagi kalian sekarang ada inkubator bisnis yang bisa narik beberapa investor untuk permodalan seperti itu. Pokoknya kreatif. Berbicara pemerintah, Bli, sebagai salah satu pengusaha gitu ya, ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemerintah?
Selama ini di dunia ikan hias sih pemerintah sangat mendukung banget sih. Ya. Cuman kita memang start mulai dari sekarang akan coba untuk membuat wadah di perhimpunan ikan hias, Ya. penghobi dan komunitas. Semoga kedepannya dibantulah nanti untuk ada wadah untuk ikan hias ini, seperti itu. Jadi ketika kita mengadakan edukasi, event, jadi lebih dipermudah seperti itu. Jadi memang perlu ya dukungan dari pemerintah untuk komunitas ikan hias ini. Kedepannya juga bisa menjadi tempat biasa deh ya di beberapa tempat, di beberapa titik. Iya, betul. Dan itu akan menjadi ikan hias, tempat ikan hias terbesar di Bali itu rencananya, bagaimana? Rencananya memang akan kita klaim seperti itu. Iya. Jadi Skatunjung Aquafish adalah sentra ikan hias terbesar di Bali. Iya. Jadi tidak perlu lagi teman-teman bingung Keliling berdesak-desakan, keliling cari item A, B, C, keliling. Jadi satu tempat one stop shopping lah istilahnya kalau untuk ini. Bahkan kita siapkan program nanti kalau teman-teman takut melihara ikan, kita siapkan jasa untuk menyewakan dekorasi akuariumnya. Jadi biayanya per bulan kita cas, nanti kita dari segi yang bersihin kita, yang ngasih ikannya kita, ngasih makan juga kita nanti. Jadi kita setting semuanya nanti biayanya per bulan. Prima bersih, si betul. Ya. Jadi mungkin keinginan masyarakat untuk memiliki ikan hias ada, namun belum ada keberanian untuk memanage. Jadi ikan ini masih takut ya karena harganya mahal, nanti kalau mati bagaimana gitu. Masih kekhawatiran itu masih ada. Itu yang mungkin yang perlu disampaikan edukasi tadi gitu ya. Ya. Jadi pengembangan kedepannya akan dari ikan laut juga gitu ya, Beli ya? Iya, karena banyak banget komunitas ikan hias di Bali. Ikan hias juga dibagi dua, yang air tawar dan air laut. Sebenarnya di Bali kalau untuk dunia air laut itu sudah ekspor sebenarnya, cuman jarang ke publish saja kalau yang di Bali. Jadi kita perlu edukasi juga untuk teman-teman bagaimana merawat ikan air laut seperti itu. Kemudian ada satu lagi, orang Bali juga di aquascape, orang Bali itu sering juara nasional. Jadi skipper Bali itu jarang banget ke publish. Padahal mereka sering juara nasional, bahkan ada yang juara dunia juga untuk setting aquascape. Jadi aquascape ada, terus paludarium sekarang. Jadi paludarium itu setengah akuarium, setengah tanaman gitu. Ada paludarium juga. Bahkan sekarang juga penghobi sudah mulai tidak tanggung-tanggung nih di Bali. Sekarang sudah ada yang bikin mega tank di rumahnya. Jadi tank ukuran besar. Jadi nggak pakai akuarium lagi, udah pakai kolam tapi depannya kaca semua. Jadi udah benar-benar dunia ikan hias di Bali ini benar-benar udah maju gitu banget ya, betul. Ini sebagai closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang penghobi juga mungkin ikan hias, silakan. Baik, terima kasih. Tetap semangat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan. Untuk para penghobi, silakan kami tunggu di Skatunjung Aquafish. Para hobis, keeper, seller, breeder, semua kita tunggu di sini. Nextnya kita akan bikin event dan memajukan dunia ikan hias di Bali. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Beli ya, sehat-sehat selalu. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan pengelola Skatunjung Aquafish, Bapak Igede Gemet Harinandara. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.